Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini, tanggal 17 Mei tahun 2020, yang dilaksanakan di tempat atau di rumah kita masing-masing. Semuanya diundang untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama indahnya saat yang teduh. Habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas memimpin dalam Nehemia 2 ayat 18 berkata, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan rajaku kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita sambut itu dengan menyanyi sama-sama, ya Tuhan tolong aku, NNBT nomor 28. Silakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan sesungguhnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita
berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang begitu baik dalam hidup kami, yang telah menjaga dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Di tengah-tengah kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, Engkau dapati kami seringkali berlaku tidak setia kepada-Mu Tuhan. Kami lebih suka melakukan kehendak kami sendiri. Kami lebih senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan perbuatan kami melakukan apa yang jahat di mata-Mu. Untuk itu ya Bapa, yang seharusnya kami menerima hukuman daripada-Mu karena kesalahan dan dosa kami, tapi kami percaya bahwa kami beroleh kasih karunia yang menyelamatkan, yang telah dinyatakan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya pengampunan daripada-Mu akan kami dapatkan dan boleh membaharui hidup kami dari hari ke hari. Inilah doa kami, permohonan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Nats anugerah Allah yang terdapat dalam Wahyu 15 ayat 13. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama, dunia semakin berkabut. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda hidupku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, di siang hari ini dalam ibadah yang berbahagia ini, walaupun kami dibatasi oleh keadaan sehingga kami tidak dapat bersekutu di rumah gereja-Mu, tetapi melalui firman Tuhan ini kami akan merenungkan firman-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu yang ada. Sebab pemberitaan firman Tuhan baik dalam keadaan baik keadaannya maupun dalam keadaan tidak baik sekalipun, firman Tuhan harus diperdengarkan. Dan untuk itulah pada kesempatan yang indah ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, kami mengerti, serta kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau, kami semua siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan membaca dalam kitab
2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pasal 34 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Begini bunyinya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia memulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia merobohkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sampai sana pembacaan kita untuk firman Tuhan saat ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini kita berada di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan, di mana saat ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi seluruh dunia mengalami wabah pandemi virus corona COVID-19. Tentunya di tengah-tengah keprihatinan ini kita melihat situasi yang ada sekarang ini yang membuat orang tidak bebas lagi untuk bergerak. Di mana-mana ada pembatasan-pembatasan dalam segala aktivitas, baik orang yang bekerja di kantor ataupun di perusahaan-perusahaan dan di lingkungan kerja manapun. Terjadi pembatasan-pembatasan di mana tidak boleh berkumpul berkelompok orang lebih dari 10 orang, harus menjaga jarak atau social distancing, harus memakai masker pada saat orang keluar dari rumah untuk bertemu dengan orang lain, dan juga pembatasan-pembatasan yang lain. Bahkan lebih parah lagi bahwa pandemi virus corona ini mengakibatkan putusnya hubungan kerja di tengah-tengah perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga mengakibatkan puluhan juta orang harus kehilangan pekerjaan, termasuk di tempat kita, di daerah kita, di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, ataupun di lingkungan kita. Banyak di antara kita, jemaat-jemaat yang ada, telah kehilangan pekerjaan. Banyak yang buru-buru bangunan,
berhenti bekerja karena tidak ada atau kurang pembangunan. Mereka yang bergerak di bidang ojek semakin kurang pelanggan yang ada karena semakin sedikit orang yang bepergian, sehingga mengakibatkan kita mulai kekurangan uang untuk memberikan makanan. Nah, ini sangat memprihatinkan kita semua. Keadaan ini merupakan keadaan yang susah. Tapi bagaimana gereja tampil untuk mengatakan kepada kita semua, mengatakan kepada dunia bahwa walaupun hidup kita dalam keadaan susah, walaupun hidup kita dalam kecemasan, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Pembacaan kita pada saat ini dalam kitab Tawarik berbicara tentang keadaan dari Raja Yosia. Raja Yosia termasuk adalah raja yang takut akan Tuhan. Tetapi di balik penulisan kitab Tawarik ini, bahwa kitab Tawarik ini ditulis pada saat orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Jadi dengan kata lain, mereka pulang dari pembuangan, mereka akan memulaikan suatu kehidupan yang baru. Mereka harus menata kembali kehidupan mereka yang telah porak-poranda. Mereka yang tadinya hidup dalam pembuangan, mereka harus membangun kembali kota Yerusalem dan hidup menurut takut akan Tuhan. Sehingga kitab Tawarik ini hadir untuk memperlihatkan, menjelaskan kepada orang-orang Israel pada waktu itu bagaimana sejarah kehidupan bangsa mereka sebelum mereka berada dalam pembuangan. Dan pasal 34 ini ayat 1 sampai 7 memperlihatkan bagaimana Yosua tidak seperti dengan Amon atau opaknya Amnon, opaknya Manasye, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Yosua melakukan pembaharuan. Dia tampil pada usia yang masih muda. Dia bertakhta dalam usia 8 tahun. 8 tahun kemudian pada saat dia mulai beranjak dewasa 16 tahun, dia mulai belajar untuk mencari Tuhan, mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam bahasa aslinya mencari Tuhan di sini dikatakan dauras. Dauras artinya mencari tahu kehendak Tuhan. Jadi dalam usia pemerintahan yang masih muda 8 tahun pemerintahannya. Jadi waktu itu dia baru takhta 8 tahun. Kemudian 8 tahun kemudian dia sudah mulai dewasa 16 tahun. Dia mulai belajar untuk mencari apa kehendak Tuhan untuk bangsa dan negaranya. Maka menurut kehendak Tuhan, dia mulai melakukan pembersihan bagi tiang-tiang penyembahan, patung-patung tuangan yang menjadi penyembahan-penyembahan dari bangsa Israel yang dilakukan oleh nenek moyangnya, oleh orang tuanya, oleh opanya yang adalah raja pada waktu itu. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yosua menghancurkan itu semua. Yosua menghancurkan itu semua dan mengembalikan kehidupan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Raja Daud. Ini yang akan dilakukan, ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin
untuk mengembalikan kehidupan yang baik dan benar bagi bangsanya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh bangsa yang baru pulang dari pembuangan. Mereka harus menata kembali kehidupan yang telah hancur dengan kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Harus melakukan ibadah kepada Allah yang benar, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan keadaan sekarang ini, dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, maka kehidupan kita boleh dikatakan hidup yang sekarang penuh dengan kehancuran. Tata kehidupan kita porak-poranda. Nah, sekarang bagaimana? Kita harus tampil memperbaiki ini semua. Gereja harus berada di depan untuk menyatakan bahwa kita harus kembali menyembah kepada Allah yang benar. Kita harus meninggalkan kesombongan kita. Kita harus melenyapkan segala kemunafikan kita. Kita harus melenyapkan segala penyembahan-penyembahan kita kepada berhala-berhala modern, seperti kekuatan, kepandaian, uang dan segala-galanya. Sebab kita lihat kepandaian, teknologi sekarang ini, uang sekarang ini tidak dapat membasmi virus corona. Saat ini banyak ahli kelabakan, para dokter, para peneliti kelabakan dengan adanya virus corona ini. Negara maju pun seperti Amerika, bangsa Eropa, Cina dan sebagainya kelabakan menghadapi virus corona ini. Dengan kata lain, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghilangkan penderitaan ini. Hanya satu kekuatan, yaitu Allah sendiri. Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Sehingga lewat pembacaan ini kita diajak untuk bersama-sama mulai membangun diri kita menyembah kepada Allah yang benar. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Marilah terus kita menyembah kepada Dia dan memperbaiki hidup kita, kualitas hidup kita, sehingga hidup kita akan semakin berkenan kepada Allah dan hidup kita akan semakin diberkati oleh Allah. Mari kita tinggalkan kesombongan kita, mari kita tinggalkan kepongahan kita, mari kita tinggalkan keegoisan kita, tetapi mari kita mulai tunduk, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan mengakui bahwa hanya Dialah yang patut kita sembah, hanya Dialah tempat sandaran hidup kita, tidak ada yang lain. Pada saat kita menyembah pada Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Ia akan mengubah kita. Dia akan mengubah hidup kita. Dia akan mengubah dunia ini. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan sia-sia. Dan biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk terus melanjutkan hidup kita, kerja dan pelayanan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dengarkan nats persembahan dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, sudahkah yang terbaik ku berikan.
terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, Diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, Dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat, kita akan masuk dalam doa umum. Dan sebelum kita berdoa, kita akan dengarkan mereka yang mengucap syukur ulang tahun di minggu yang berjalan ini dan yang perlu kita doakan dalam proses pemulihan kesehatan. Untuk hari ulang tahun pribadi tanggal 17 Mei, Ibu Melani Mamahe 37 tahun, Pemudi Keisin Melani Juliana Suratman 19 tahun, Remaja Geslioni Makaliwe 15 tahun. Tanggal 18 Mei, Bapak Wilson Kawengke 60 tahun, Remaja Axel Peter Melehati 13 tahun, Adik Jose Melvin Rawung 5 tahun, Adik Miron Immanuel Pangke 2 tahun. Tanggal 19 Mei, Pemuda Melikior Manuhutu 28 tahun. Tanggal 20 Mei, Bapak Maksi Swalang 70 tahun, Ibu Yeti Wane 65 tahun, Pemuda Arturito Yoel Bulanbaya 17 tahun. Tanggal 21 Mei, Ibu Teli Mari Tampi 64 tahun, Ibu Meike Supriyoto SSI MSI 37 tahun, Bapak Iqbal Tonga 32 tahun. Tanggal 22 Mei, Ibu Etsia Luminda 55 tahun. Tanggal 23 Mei, Bapak Yapi Vicensius Malintau 62 tahun. Ulang tahun perkawinan tanggal 18 Mei, keluarga Salam Suharwati 40 tahun. Tanggal 19 Mei, keluarga Anis Makaminang 38 tahun. Tanggal 21 Mei, keluarga Agu Kampung 27 tahun. Keluarga Robo Gonimbala 27 tahun. Keluarga Mendomi Nicholas 4 tahun. Kita juga akan mendoakan mereka yang sementara dalam pemulihan kesehatan. Bapak Pitron Daleda, Bapak Onil Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Bu Janda Enice Tentelawa, Bapak Wim Koawas, Ibu Maria Manopo Pauner, Bapak Rudianto Mendome, Ibu Yeti Wane. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang berlimpah kasih setia. Di siang hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun bagi kami jemaat melakukan di tiap-tiap rumah kami masing-masing. Ini karena keadaan yang harus kami lakukan demikian ini. Di mana pada saat ini pandemi virus corona sementara melanda dunia ini, termasuk di daerah kami bangsa Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado ini. Bahkan orang-orang yang terjangkit positif virus corona ini sudah lebih dari 100 orang. Bahkan mereka yang mungkin telah terpapar dengan virus corona ini lebih banyak lagi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui keadaan kami. Biar kiranya Engkau akan memampukan kami untuk bertahan, tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan kuatkan kami
Bentuk kami terus menerus supaya kami tetap tabah, setia kepada Tuhan, dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami pergi dan berada. Sambil kami berharap Tuhan kiranya akan sanggup memulihkan kami, sebagaimana Engkau telah memulihkan bangsa Israel, mengembalikan mereka dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Demikian jugalah Engkau akan membaharui kami. Engkau akan membuat baru kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah berangsur-angsur pandemi virus corona ini akan semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Dan biarlah kiranya usaha-usaha yang dilakukan oleh para peneliti, para dokter, pemerintah kami yang tiada henti-hentinya berusaha untuk menanggulangi pandemi virus corona ini diberkati oleh Tuhan dan membuahkan hasil bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami semua, tolong mereka yang terjangkit, sembuhkan mereka Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara mereka, Tuhan juga kiranya menolong mereka supaya mereka mampu menghadapi cobaan yang datang menimpa mereka. Bagi jemaat-Mu yang pada saat ini terdampak oleh keadaan atau pandemi virus corona ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berdiam diri di rumah, Tuhan tolong jaga dan lindungi kami. Ulurkanlah tangan-Mu untuk membantu kami melalui orang-orang yang berkemampuan untuk menolong kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua dengan keberadaan hidup kami yang ada. Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap bersatu hati, terus memuji, memuliakan nama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah yang ada sampai seluruh bangsa Indonesia. Kalau kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami, supaya janganlah Engkau terus menghukum kami, tapi biarlah kami bertobat dari segala kesalahan kami, memperbaiki diri kami, supaya kami tidak sombong, kami tidak megah diri, kami tidak pongah, tetapi kami terus berserah kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini. Pulihkanlah kami, bangsa dan negara yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kelanjutan pelayanan di jemaat-Mu ini, jemaat bimbingan steering ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan bagi kami seluruh pelayan khusus yang ada, mulai dari pendeta, ketua jemaat, penatua, syamaz, koordinator yang ada di kolom, kami tetap bersemangat. Jikalaupun ada orang yang membutuhkan pelayanan kami Tuhan, biar kami berikan kesempatan untuk melayani dengan kesungguhan hati kami, walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan menjaga jarak atau melakukan pencegahan-pencegahan yang ada, sehingga pelayanan tetap jalan, tapi juga kami terhindar dari sakit dan penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menyambut ulang tahun mereka dengan penuh sukacita iman. Sebab di tengah-tengah keprihatinan yang terjadi saat ini, mereka boleh menikmati ketambahan usia dalam kehidupan mereka. Dan ajarkan kepada mereka untuk mempergunakan usia yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, bagi mereka yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan, baik nama-nama yang telah dibacakan tadi maupun belum yang sempat dibacakan, Tuhan tolong. Kiranya Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, Engkau menjamah satu persatu bagi saudara-saudara kami yang sakit, supaya kesembuhan akan mereka peroleh. Tetapi jikalaupun sakit dan penyakit itu tetap ada dalam hidup mereka, Tuhan kuatkan dan mampukan kami semua, berikan kami iman, supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan tetap menjaga hidup kami untuk berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan dari segala pendapatan kami,
dengan keterbatasan kami. Kami berusaha untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, supaya ini boleh terpakai dalam rangka pelayanan, supaya lewat pelayanan ini juga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan selalu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kami mintakan kepadamu, tapi biarlah semuanya ini kami mau satukan dalam doa Bapa kami, akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari peran jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup pada saat ini, semuanya diundang untuk berdiri. Mari kita akan lakukan bersama-sama NKB nomor 211 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kita akan mendoakan kadim kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini Engkau sudah bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Ya Bapa di surga, Engkau akan mengembalikan berkat, hikmat, kuasa yang baru di tengah-tengah kehidupan Bapak Pendeta Jeremy Tirayo. Engkau berkati dia dalam setiap tugas pelayanan, istri, anak-anak diberkati. Terima kasih Bapa. Dan juga Engkau akan memberkati kami yang bertugas Penatua dan Syamasi pada pagi hari ini. Begitu juga bagi tim multimedia, Komisi Pelayanan Pemuda. Engkau memberkati mereka dalam tugas talenta yang sudah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Untuk sepanjang hari akan kami lewati, Engkau tetap menjaga melindungi kami. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.